Sekarang kita mau belajar ini ya teman-teman. Jadi gini, kita mau belajar mengenai dua metode ini ya. Ini kan kalau kita perhatikan di kode kita ini kan, di tes ini kan kita pakai query-nya namanya get by ya, get by, lebih tepatnya get by text gitu. Tapi sebenarnya itu bukan cuma satu metode ini aja yang bisa kita pakai gitu. Maksudnya ini kan kita query elemen berdasarkan teks yang ada di elemen itu. Misalnya kayak teks plus kan gitu. Ini ada teks plus, ini ada teks 0 kan gitu. Nah sebenarnya nggak cuma teks aja yang bisa kita pakai. Ada beberapa metode kayak get by role, get by label text, placeholder text, display value, alt, title, test id kayak gitu. Ada macam-macam ya teman-teman. Nah kenapa saya pakai teks, yaitu karena yang paling simpel ya teman-teman. Yang kedua yang paling simpel itu test id ini ya. Jadi nanti kita mungkin pakai di elemen HTML nya kayak gini, test id ya kan, posisinya mungkin nomor misalnya atau karakter tertentu misalnya. Nanti cara query-nya kayak gimana, cek di Google aja atau Stack Overflow aja ya, gampang kok. Nah untuk saat ini kita bikin teks dulu ya, pakai teks dulu tuh. Jadi kenapa saya singkat gini, get by, get all by, karena ada beberapa macam metode yang bisa kita pakai ya sebenarnya ya. Dan sebenarnya yang disarankan itu jangan langsung teks ini ya, tapi ke get by role dulu gitu. Kenapa kok disarankan get by role? Karena katanya CodeVolution kalau nggak salah itu get by role itu ya, itu kan kita query berdasarkan role-nya lebih tepat gitu loh. Baru ke label teks, baru ke placeholder dan sebagainya. Tuh. Cuman gini, get by role itu tuh sebenarnya menurut saya pribadi susah dipahami ya, karena kita harus ngafalin role tiap elemen HTML kita gitu loh. Misalnya ini button, ini role-nya memang button, tapi kalau para p tag gini ya, misalnya kita punya p tag kayak gini ya, itu role-nya bukan p ya, bukan nama tagnya ya, tapi paragraph gitu. Kemudian kalau misalnya ada input, tapi inputnya itu tipe number, itu namanya bukan input ya role-nya, tapi spin button gitu. Nah daripada kita ngafalin itu semua kan mendingan langsung teks aja gitu loh, itu lebih mudah menurut saya. Untuk kerja sama tim itu juga lebih mudah gitu. Nah tapi silakan kalau teman-teman memang mau nekat ya, mau memenuhi standar ya, bisa pakai get by role. Nanti ada kok extension di browser yang ketika kita hover elemen HTML nya dia bisa ngasih tahu ini elemen HTML ini role-nya apa. Misalnya H1 itu role-nya heading berarti. Nah sekarang kita kembali ke slide lagi. Get by ini itu fungsinya untuk query satu elemen ya. Dia akan gagal kalau elemen itu enggak ditemukan, atau query-nya ditemukan, elemennya ditemukan tetapi lebih dari satu elemennya. Misalnya ini button plusnya ada lebih dari satu, dia pasti gagal. Get all by inilah yang bisa dipakai untuk query multiple elemen ya. Nah tapi dia akan gagal kalau enggak ada elemen yang ditemukan. Oke, nah ini tadi marketing tadi udah ya. Mari kita ngoding counter app tadi udah ya. Ini kan counter app. Di skip aja slide ini, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu query by. Kalau misalnya tadi itu elemennya itu kalau tidak ditemukan bakalan gagal, terus gimana cara kita ngetes elemen yang memang tidak ada di DOM gitu loh. Kita mau ngetes bahwa elemen tertentu nggak ada di DOM. Nah disinilah kita bisa pakai query by. Nah untuk ngetes memahami query by ini mungkin kita bisa ngoding secara langsung aja, praktek secara langsung. Nah untuk query all by ini dia sama kayak yang di atas ini ya, query by, tetapi untuk elemen yang lebih dari satu. Oke, mari kita ngoding. Yang pertama kita mau belajar mengenai query multiple elemen ya, pakai user app gini. Nah kita kembali ke app.tsx ya, kemudian kita uncomment aja ya supaya cepat aja. Ini komentarin satu-satu aja. Kemudian kita mau bikin users ya, mau render user app ya, atau komponen user. Ini kan ya, komponennya sederhana aja, ada p tag beberapa, kemudian
ada user.test.tsx. Nah, ini komponennya tampilannya kayak gini ya. Untuk query-nya caranya gimana, untuk tesnya caranya gimana. Nah, caranya seperti ini. Pertama kita render dulu komponennya, kemudian kita pakai get all by ya. Di sini kita masih pakai get all by text ya, dimana kita mau nyari elemen HTML yang mengandung teks ini atau include teks ini. Jadi selain kita bisa ngasih string di sini, kita bisa juga ngasih regex ya di sini. Jadi sebenarnya artinya slash atau slash ini ya artinya ya yang mengandung teks ini gitu loh. Jangan lupa ini U-nya harus U besar ya teman-teman. Karena kalau misalnya pakai U kecil error dia. Misalnya kita coba tes ya. Oke teman-teman, untuk ngejalanin tesnya user ini gini caranya. Ya tes users kayak gini bisa, atau kayak gini kita kill dulu ya. Misalnya kita habis ngejalanin yang tes kayak gini ya kan, ini kan ngejalanin semua tes ya. Nah, untuk ngejalanin tes users itu kita ketik T ya, kemudian kita cari users kayak gini. Nah, akhirnya ketemu nih users, render user, describe-nya dulu baru nama tesnya, kita enter. Nah, nanti bisa. Nah, cuman gini, nah ini dia nih, tesnya berhasil ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung ya di kill aja ya, daripada bingung-bingung kill aja terus jalanin lagi. Users kayak gini, kita ketik nama filenya ya, tapi huruf kecil semua nggak apa-apa, bisa. Ini kan dia nyari file name yang pakai regex gini ya, yang include users kayak gini atau mirip-mirip kayak gini. Nah, di sini kan berhasil ya tesnya ya. Jadi kan sebenarnya kita punya 3 elemen HTML ini ya yang mengandung teks user spasi name. Coba kita ganti jadi U kecil ya. U kecil gini pasti error nih. Ya kan? Nggak bisa menemukan elemen yang teksnya user name. Adanya U besar. Nah, kalau misalnya kita mau pakai huruf kecil semua supaya tetap ketemu ya, kita kasih insensitif ya. Kita kasih tanda huruf I di belakang ini untuk ngasih tahu bahwa huruf besar huruf kecil nggak masalah gitu. Nah, ini baru ketemu nih berhasil tesnya. Nah, kita balikin aja ya kayak gini. Nah, terus di sini kita mungkin mau expect ya, kita mau expect bahwa elemennya itu ada 3. Jadi kan dia bakalan return array ya teman-teman. Arraynya ini lengthnya ada berapa kan gitu, bisa pakai properti ini. Kemudian gini, misalnya kita mau ngecek elemen kedua ini mengandung tulisan keke gini ya. Nah, caranya itu kita harus kasih di sini ya, user element indeks ke berapa nih. Indeks ke 0 kan berarti elemen pertama, indeks ke 1 berarti elemen kedua. Nah, dia ada teks konten ini enggak gitu loh. Itu untuk ngecek elemen keberapa ada teks apa gitu. Nah, itu caranya. Itu untuk belajar mengenai query multiple elemen ya, atau elemen yang lebih dari 1. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lihat di slide lagi ya, user app udah selesai. Sekarang coba kita pop-up app atau komponen pop-up. Ini kemudian ini komentarin kayak gini kan. Coba refresh. Nah, ini pop-up-nya ini sederhana aja ya. Ada button yang tulisannya show pop-up, kalau diklik dia muncul tulisan pop-up gitu, atau div yang berisi tulisan pop-up. Cara ngetesnya kayak gimana? Cara ngetesnya kita buka komponennya dulu ya. Sederhana aja, pakai state kayak gini ya, yang tipenya boolean. Kemudian ada button ketika diklik state-nya jadi true. Nah, ketika state-nya true, div berisi pop-up ini tampil. Nah, cara ngetesnya itu kayak gini. Tes yang pertama, kita mau tes bahwa pada saat pertama kali komponennya di render itu tuh buttonnya ada tapi pop-up-nya nggak ada ya. Jadi pop-up-nya masih disembunyikan ketika render pertama kali. Nah, kemudian kita coba render pop-up ini, kemudian kita
Coba cari elemen show pop-up ini ada nggak gitu, elemen yang ada teks show pop-up-nya gitu. Nah, kalau ada dia pasti bakalan berhasil nih teman-teman. Tanpa kita simpan di variabel, dia bakalan berhasil. Tapi kalau misalnya gagal, ya bakalan error kayak gitu, muncul error. Jadi ini nggak perlu di expect to be in the document, bisa khusus untuk query get by ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita mau query si div elemennya ya. Div elemen yang isinya teks pop-up. Nah, kalau div elemen ini kita berharap bahwa dia belum ada di dokumen ya teman-teman, not to be in the document gitu loh. Karena apa? Karena ya memang belum muncul kan ya, request render kan dia belum ada kayak gitu. Nah, untuk ngetes elemen yang enggak ada di dokumen atau di DOM itu kita harus pakai query by ya. Ini pakai query by ini. Ini kalau misalnya kita lihat lagi ya fungsinya, cek elemen yang enggak ada di DOM kan gitu. Kalau misalnya pakai get by itu kan tadi kan bakalan langsung error ya teman-teman kalau nggak ketemu. Nah, kalau ini kalau nggak ketemu dia bakalan null nih. Ini bakalan null, nanti isinya kayak gini. Kalau nggak ketemu, kalau ketemu ya dia bakalan ada di dokumen gitu. Nah, terus gini, tes kedua itu adalah render pop-up atau render div yang isinya teks pop-up ini setelah tombolnya diklik. Nah, pertama kita harus bikin asing dulu ya, karena ada user event di dalamnya, kemudian setup user eventnya, render pop-upnya atau komponennya, kemudian query tombolnya ya. Nah, baru tombolnya diklik ya. Nah, setelah diklik kita query si div pop-up ini ya. Nah, div pop-up ini harus berhasil ya. Kenapa? Karena sudah diklik kan tombolnya. Nah, kalau kita jalanin kan tesnya kan, coba kita jalanin tesnya. Yarn tes pop-up. Nah, jalan berhasil semuanya dua-duanya kayak gitu.